Karena itu kami memikirkan suatu metode komunikasi program-program presiden ini yang bersifat audiovisual. Pada konteks itulah yang namanya MBG itu menjadi sesuatu yang akan diteruskan, akan dikerjakan. Program-program prioritas pemerintah ini kan pastinya itu kan demi rakyat. Ya. Berarti itu program yang bagus. Ya. Gitu ya. Nah, bagaimana kemudian membangun komunikasi untuk menyampaikan bahwa program itu bagus, tapi kemudian tidak dicap atau dilabeli sebagai sebuah sekedar pencitraan. Karena kan selama ini begitu ada pemerintah ngomong pencitraan nih, pencitraan nih gitu. Ya, pertama berikan data, yang kedua berikan perspektif. Ya. Dan disampaikan dengan cara yang mudah dimengerti dan mudah dipahami. Saya yakin, kami yakin bahwa kalau data diberikan, perspektifnya diberikan, komunikasinya juga bisa dipahami oleh masyarakat, maka kesan-kesan atau tudingan-tudingan pencitraan itu tidak akan terjadi. Gitu. Kan bicara data, bicara real. Ya, misalnya begini, kalau kita bicara sekolah rakyat, memang sekolah rakyat itu betul-betul diterima oleh mereka-mereka yang desil 1, desil 2, kalangan yang paling miskin. Ya, tinggal tunjukkan aja datanya, siapa yang menerima. Kasih aja contoh siswa-siswanya. Mereka tinggal di mana, misalnya tinggal di Bantar Gebang, tinggal di pelosok, ya rumahnya sangat memprihatinkan, kondisi ekonomi orang tuanya juga memprihatinkan, mungkin anak-anaknya banyak gitu. Lalu anak-anak itu masuk ke sekolah rakyat, mereka diberikan fasilitas pendidikan yang bagus, pakai seragam yang bagus, sepatu, diberikan laptop, lalu mereka makan sehari 3 kali, tinggal di asramanya bagus. Kalau saya yakin bahwa kalau before and after itu ditunjukkan, maka masyarakat akan mengerti, akan paham dan akan mendukung suatu program. Itu salah satu ilustrasi yang paling nyata ya, ada di sekolah rakyat. Oke. Dan itu menjadi tugasnya Bakom untuk menjelaskan kepada salah masyarakat. satunya tentu tugas bersama, tetapi salah satu tugas yang kita lihat perlu dikomunikasikan secara lebih jadi kami di Bakom mencari cara agar program-program prioritas pemerintah itu bisa menjangkau, dimengerti oleh seluas mungkin masyarakat Indonesia. Gitu. Ya, berarti harus ada satu metode yang bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Misalnya televisi ya, karena memang sampai hari ini di luar media sosial, televisi adalah media yang daya jangkaunya itu paling merata di seluruh Indonesia. Kemudian harus audiovisual. Harus audiovisual. Beda dengan tulisan kan, kalau cuma tulis saja si Budi misalnya atau si Joko ya, orang tuanya hidup dalam keterbatasan, saudaranya ada 4, pendapatan 1 bulan 1 juta untuk menghidupi 5. Kan beda kalau ada gambarnya. Kondisi rumahnya sangat memprihatinkan, atapnya bolong kalau hujan banjir. Nah, kalau ada audiovisualnya kan tentu lebih mudah diterima, begitu kan, ada istilah gambar lebih berbicara ya. Gambar lebih berbicara atau one picture speak 1,000 word lah. Gitu. Jadi kita harus memahami logika komunikasi dasar seperti ini. Karena itu kami memikirkan suatu metode komunikasi program-program presiden ini yang bersifat audiovisual, yang bisa dimengerti dan dipahami dengan cepat. Di sisi yang lain tadi, kita nggak bisa cuma masuk ke televisi, tapi juga harus masuk ke media sosial. Karena realitanya sekarang ya masyarakat sudah mengkonsumsi informasi dengan lewat media sosial, terutama kalangan yang generasi usia lebih muda. Itu kira-kira ilustrasinya. Baik, saya ada pertanyaan terakhir, dan mungkin ini ada pertanyaan lain. Ini kan banyak aspirasi tadi seperti pertanyaan awalnya. Betul. Mendengar dan kemudian berkomunikasi. Ini kan banyak aspirasi. Bakom tentu menyerap dan mendengar juga apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kemudian dikumpulkan. Nah, itu apakah kemudian diinformasikan ke Presiden? Polanya seperti itu atau bagaimana? Ada 2 hal ya untuk program-program prioritas, terutama yang menjadi visi misi dari Presiden. Kalau hemat kami itu sudah jelas. Kan Presiden dipilih membawa suatu visi misi yang merupakan satu paket dengan coblosan masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia mayoritas memilih Pak Prabowo.
Dan itu artinya mandat kepada Pak Prabowo dalam 5 tahun ini untuk menyelesaikan masalah bangsa sebagaimana beliau rumuskan, beliau pahami, dan termasuk juga implementasinya. Nah, pada konteks itulah yang namanya MBG itu menjadi sesuatu yang akan diteruskan, akan dikerjakan. Yang tidak sependapat dengan MBG memang harus menunggu 2029. Ya, artinya nanti kan bisa punya kesempatan untuk mengevaluasi itu. Misalnya dengan memilih calon yang lain yang tidak setuju dengan MBG misalnya. Ya, demokrasi begitu. Ya, demokrasi kan begitu. Itu ruang demokrasi. Demokrasi yang manifestasi demokrasi kan ada di situ. Kalau puas atau senang pilih, nggak puas, nggak senang ya jangan dipilih gitu. Nah, tetapi untuk yang sifat-sifatnya teknokrasi seperti tadi soal insentif, soal kualitas gizi, soal kualitas SPPG, tentu itu sangat terbuka untuk diperbaiki. Nah, kalau untuk soal-soal yang lebih kontemporer, tentunya kita akan berkomunikasi dengan Bapak Presiden. Untuk masalah ketahanan energi misalnya, Presiden sudah punya rencana besar. Beliau sudah mengidentifikasi bahwa kita lemah dalam ketahanan energi karena faktanya dari 1,6 juta liter ya kebutuhan sehari itu 1 juta kita impor gitu. Berarti harus ada cara yang sistematis untuk mengurangi ketergantungan. Ada banyak cara ya. Pertama, misalnya beliau memproyeksikan agar solar kita dicampur dengan kelapa sawit ya, dengan solar ya, biosolar ya. Biosolar 50%. Indonesia merupakan produsen dari kelapa sawit ya. Kemudian bioetanol. Dari tebu, dari sumber-sumber yang lain, dari singkong. Nah, ini dikejar teknologinya. Nah, supaya kita tidak impor banyak terkait dengan solar. Yang kedua, kalau kita bicara untuk memasak, selama ini kan kita pakai metode atau pakai cara gas. LPG gitu. Sementara LPG kita impor juga. Produksi kita bahkan lebih kecil lagi, dan impor LPG itu subsidinya lebih besar lagi daripada bensin. Karena itu dipikirkan cara-cara untuk bisa melepas ketergantungan dari LPG. Nah, tentu dicari bentuk gas yang lain, atau misalnya batu bara diubah jadi dimethyl ether misalnya. Atau misalnya beralih kepada kompor listrik gitu. Termasuk juga mengurangi ketergantungan kepada bensin, kepada Pertalite, pada Pertamax. Pakai mobil listrik gitu, karena listriknya itu kan bisa diperoleh dari sumber-sumber yang ada di Indonesia. Misalnya PLTA, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, atau bahkan batu bara, karena kita punya batu bara banyak sekali. Gitu. Mungkin terakhir ya Pak, ini kan adanya demonstrasi di Jakarta dan di berbagai wilayah daerah di Indonesia itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat ini khawatir dengan ketidakpastian global yang terjadi. Bagaimana caranya pemerintah ini menenangkan masyarakat yang saat ini sedang khawatir? Ya, pertama dari survei ya, sebagai instrumen yang teruji ya untuk melihat situasi dan kondisi di masyarakat. Itu terakhir survei dari Poltreking 72% kan masih puas ya. Ada beberapa persen yang tidak puas. Tentu yang tidak puas ini juga warga negara dan berhak untuk dijawab kekhawatirannya. Nah, beberapa kekhawatiran misalnya terkait dengan situasi dan kondisi ekonomi kan juga bisa dijawab selain dengan langkah publik, tetapi juga dengan komunikasi. Misalnya kalau terkait dengan kondisi ekonomi, fundamental ekonomi Indonesia masih sangat kuat, pertumbuhan kita 5% lebih, kemudian inflasi kita juga masih dalam rentang yang wajar 3%. Kalau normal itu kan 2-4%, terus kemudian juga cadangan devisa kita bisa sampai 5-6 bulan, sementara standarnya cuma 3 bulan. Perbankan kita juga kuat. Perbankan kita ini kan berbeda dengan 98. Dulu perbankan kita nggak prudent, jadi kecukupan modalnya sangat kurang. Kalau sekarang kecukupan modalnya itu sangat dikontrol. Lalu kemudian juga ada yang namanya lembaga penjamin simpanan, LPS gitu. Jadi nggak perlu khawatir tuh bahwa kemudian wah nanti duit saya krisis bawa kabur atau hilang gitu. Nggak perlu lagi khawatir seperti itu. Nah, memang ada penurunan untuk kemarin nilai saham misalnya, kurs saham, lalu kemudian nilai tukar juga melemah.
itu elemen psikologis. Nah, itu pun tetap diambil langkah-langkahnya. Misalnya nih, OJK meletakkan pengawas di link room perbankan kita agar bisa memperhatikan, mencatat perdagangan falas, khususnya US dollar. US dollar itu kan bukan cuma sekedar mata uang, dia juga komoditas. Memang pemerintah sudah mengatur agar ada pembatasan penukaran US dollar itu kalau tanpa dokumen itu maksimal 25.000 US dollar per bulan. Tetapi kan trading yang terbesar sesungguhnya kan ada di perbankan gitu. Nah, dengan ada tindakan yang nyata, maka ya tentu ini salah satu action ya di luar action yang lain. Maka kurs rupiah kita kan terus membaik gitu.